Bab 896. Sebuah pertemuan sedang berlangsung di Villa Dragon yang bergengsi di pinggiran Southampton pada saat itu. Pasukan elit lebih dari 100 penjaga keamanan berjaga di pintu masuk villa. Siapapun yang mencoba masuk tanpa terlihat pasti akan dihukum. Hari itu, Tri Musketir berkumpul di ruang tamu untuk bermain kartu. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua sudah tua dan berambut putih, mereka tampak hidup dan sehat. Tatapan tajam dan berbahaya melintas di mata mereka sesekali, cukup untuk membuat siapapun menggigil ketakutan. Selain dari 3 pria tua, ada juga seorang pria parubaya yang hadir. Dia mengenakan pakaian kelas atas dan jelas memperhatikan penampilannya. Dia tidak memiliki sesuatu yang berminyak atau kuno tentang dirinya. Klaus Gonzales adalah orang yang dimaksud. Di permukaan, dia tampak seperti pria yang menyenangkan dan terpelajar. Kadang-kadang, orang-orang mengira dia adalah seorang profesor universitas. Bagaimanapun, dia adalah seorang tiran yang kejam dalam kenyataannya. Seorang pria muda menyerbu ke dalam ruangan pada saat yang tepat. Ayah, peti mati telah tiba di kediaman keluarga Jones. Pauli Gonzales, putra Klaus, adalah orang yang dimaksud. Klaus tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, luar biasa. Pauli, Klaus, apa yang kamu bicarakan? Lionel bertanya. Ayah, keluarga Jones baru-baru ini menemukan anak bajingan Emma Jones. Dia bahkan datang ke perayaan ulang tahun mereka. Klaus dengan cepat merespons. Marah, Lionel membanting kartunya ke meja dengan keras. Apa? Dia mendesis marah. Mereka telah melacak putra preman Emma Jones, dan keluarga Jones bahkan mengundangnya ke pertemuan ulang tahun mereka. Persis Emil dan Richie Fulmer juga telah pulih dari keterkejutan mereka. Mereka segera mulai mengomel dan mengoceh tentang situasi. Apa maksud Michael ketika dia mengatakan itu? Apakah dia ingin menyinggung The Three Musketeers dengan cara ini? Tepat. Dia secara resmi mengakui bocah itu sebagai cucunya dengan mengundangnya ke pertemuan ulang tahun mereka. Apakah keluarga Jones ingin membuat kami bertiga terlihat buruk? Apakah mereka muak dengan hidup? The Three Musketeers benar untuk marah. Kehamilan Emma Jones telah meninggalkan noda yang tak terhapuskan pada ketiga reputasi mereka lebih dari 2 dekade lalu. Mereka berencana untuk membunuh Emma Jones dan anaknya yang belum lahir pada saat itu. Emma akhirnya dicabut hak warisnya oleh keluarga Jones. Dia menghilang ke dalam perut Southampton, meninggalkan anak yatim piatu. The Three Musketeers berasumsi bahwa itu adalah akhir dari cerita. The Three Musketeers merasa seperti ditampar wajahnya sekarang karena keluarga Jones telah menyambut anak laki-laki itu kembali dengan tangan terbuka. Jelas, mereka marah. Mereka memiliki hak untuk menjadi jika mereka menginginkannya. Bagaimanapun, putra bajingannya sekarang tinggal di Edberg Manor dari keluarga Jones. Ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui status keluarganya. Baru saja, aku menyuruh Pauli mengantarkan peti mati ke kediaman keluarga Jones, lanjut Klaus. Itu tidak cukup untuk memperingatkan mereka. Lionel menggeram, marah. Pergi ke rumah keluarga Jones, Pauli, dan tanyakan pada Michael Jones apa artinya semua ini. Saya ingin dia berlutut di depan The Three Musketeers dan menjelaskan tindakannya kepada kami. Levi dan yang lainnya masih memperdebatkan apa yang harus dilakukan dengan peti mati itu ketika mereka kembali ke gerbang Edberg Manor. Beberapa mobil berhenti di gerbang pada saat yang tepat. Sejumlah pengawal keluar dari kendaraan saat pintu terbuka, tubuh mereka sepenuhnya melindungi seorang pria muda yang tampaknya adalah putra dari keluarga kaya. Ekspresi keluarga Jones berubah ketika mereka melihat pria itu. Siapa di antara kalian yang adalah anak haram Levi Garrison? Pauli Gonzales berteriak saat dia keluar dari mobil. Bab 897. Levi berdiri di luar gerbang Edberg Manor, menatapnya dengan dingin. Keluarga Jones ketakutan setengah mati. Pauli Gonzales entah itu bodoh atau pemberani. Bagaimana dia bisa menyebut putra Levi Garrison sebagai bajingan di depannya? Bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkan Levi jika dia memutuskan untuk membalas dendam. Itu Pauli Gonzales, putra Klaus Gonzales, kata Mia Jones dengan takut-takut ke telinga Levi saat dia berjalan ke depan. Ekspresi dingin melintas di wajah Levi saat dia menyadari status Pauli yang sebenarnya. Dia mengunci pandangannya pada Pauli, seolah memikirkan langkah selanjutnya. Beraninya kamu datang dan membuat masalah di depan Jones Residence ketika kamu masih junior dari kita semua di sini. Teriak Michael.
Pauli dengan santai memasukkan tangannya ke dalam saku. Michael, apakah kamu menanyaiku? Dia bertanya, mengejek. Otoritas apa yang Anda miliki untuk melakukan hal seperti itu? Kamu. Michael sangat marah sehingga uap benar-benar keluar dari telinganya. Jika The Three Musketeer yang menghukumnya, dia akan menelan amarahnya. Dia tidak tahan ditegur oleh anggota generasi muda. Michael, ketiga kakek saya meminta Anda memberi mereka penjelasan yang tepat mengapa Anda menerima anak haram Emma Jones kembali ke dalam keluarga Jones, Pauli melanjutkan dengan arogan. Apakah Anda menerima dia sebagai anggota keluarga Anda? Iya, dan bagaimana dengan itu? Seru Michael, keluargamu jelas menghina The Three Musketeer dengan mengakui bocah itu sebagai salah satu dari mereka. Kakekku ingin kau berlutut di depan mereka dan menjelaskan dirimu sendiri. Pauli membalas dengan teriakan. Ini tidak akan terjadi. Michael membalas. Michael tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang begitu keterlaluan di masa lalu. Dia tidak lagi takut pada The Three Musketeer sekarang karena dia mendapat dukungan Levi. Marah, bagus sekali, Michael. Seru Pauli. Apakah kamu menyatakan perang terbuka terhadap kami? Mari kita lihat apakah keluargamu bertahan sampai besok pagi. Aku akan memberi tahu kakekku persis apa yang kamu katakan. Di mana anak haram Levi Garrison? Pauli bertanya sebelum dia pergi. Apakah dia bersembunyi di suatu tempat karena dia takut? Levi melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan ke arahnya segera setelah dia selesai berbicara. Jadi kamu anak haram Levi Garrison? Pauli mencibir saat melihatnya. Levi tetap diam. Dia menerjang ke depan dan menamparkan wajah Pauli dengan tamparan keras. Pipi Pauli mulai berdarah-deras setelah pukulan keras, dan beberapa giginya yang lepas keluar dari mulutnya. Seluruh penonton terdiam kagum. Pengawal Pauli tercengang dan tidak mampu bereaksi cukup cepat. Beraninya kau memukulku, dasar bajingan kotor. Pauli berteriak pada Levi, memegangi wajahnya yang berdarah. Levi menerjangnya dan memberikan tendangan kuat ke kakinya, yang menghasilkan serangkaian retakan yang mengerikan. Kaki Pauli patah dalam sekejap. Dia tersandung dan ambruk di depan Levi. Levi mematahkan kedua lengan Pauli dengan retakan keras lainnya. Anggota tubuh Pauli benar-benar patah saat dia berbaring di lantai. Dia berteriak kesakitan seperti babi di rumah jagal. Para pengawal Pauli akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka pada saat yang tepat. Bunuh dia. Bab 898. Dalam sekejap, Levi telah berhasil mematahkan semua anggota badan mereka juga. Pauli dan pengawalnya terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Levi memerintahkan, seseorang memasukkan orang ini ke dalam peti mati, dan mengirimkannya kembali ke Marklaus Gonzales. Kembali ke Villa Naga, The Three Musketeer dan Klaus masih memainkan kartu mereka. Pada saat itu, seseorang berlari ke dalam ruangan, tampak sangat ketakutan. Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Keluarga Jones telah mengirim peti mati itu kembali kepada kami, dan Tuan Pauli belum kembali. Apa? Three Musketeer dan Klaus bergegas keluar untuk melihatnya. Melihat peti mati di dekat gerbang, Klaus meledak dalam kemarahan. Keluarga Jones pasti sudah gila. Beraninya mereka mengirim peti mati itu kembali kepada kita. Saat itu, mereka mendengar isakan yang berbeda ketika seseorang memukul dinding peti mati. Ekspresi Klaus berubah menjadi panik. Saya pikir ada seseorang di dalam peti mati. Buka dengan cepat. Ketika mereka akhirnya berhasil membuka tutup peti mati, mereka menemukan Pauli Gonzales terbaring di dalamnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan keempat anggota tubuhnya telah patah. Dia menatap mereka, menangis terseduh-seduh. Three Musketeer dan Klaus tersentak. Segera, ekspresi mereka berubah menjadi kemarahan. Beraninya keluarga Jones mematahkan anggota tubuh Pauli dan mengirimnya kembali ke peti mati. Bukankah itu tantangan langsung bagi mereka? Apakah itu upaya untuk mengejek mereka? Melihat sosok anaknya yang menyedihkan, Klaus merasa jantungnya bergejolak kesakitan. Kalian keluarga Jones akan membayar untuk ini. Three Musketeer sangat marah sehingga Anda bisa melihat uap keluar dari telinga mereka. Beraninya keluarga Jones melakukan ini pada kita. Bahkan keluarga Goel, keluarga paling terkemuka di Southampton, tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Para penonton buru-buru mengangkat Pauli keluar dari peti mati. Siapa yang melakukan ini padamu, nak? Tanya Klaus. Itu anak haram Emma Jones, Levi Garrison. Meludahi Pauli.
Dia tidak akan pernah melupakan dendamnya terhadap Levi Garrison. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengabdikan sisa hidupnya untuk membalas dendam pada Levi. Lionel Gonzalez menggerutu, keluarga Jones pasti sudah gila. Beraninya mereka membiarkan anak haram mereka melukai cucuku seperti ini. Pauli menangis. Ketiga kakek saya, dan ayah saya, Anda harus membalas dendam untuk saya, atau saya tidak akan pernah bisa menelan kemarahan ini selama sisa hidup saya. Dia hampir membunuh saya dengan memasukkan saya ke peti mati itu. Dia memperingatkan kita bahwa kita akan mati di tangannya. Lionel menjawab dengan marah, kami pasti akan membalas dendam. Beraninya keluarga Jones berperilaku sedemikian tidak masuk akal. Saya harus menghancurkan seluruh keluarga mereka. Di sampingnya, Richie Fulmer dan Perses Emil bergolak bersamanya. Klaus melompat masuk. Ayah, paman, jangan marah. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku akan meminta penjelasan dari Michael Jones sekarang juga. Baiklah, pastikan kamu membawa cukup banyak pria. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang telah berkumpul di depan gerbang Jones Residence. Mereka semua berpakaian hitam, dan beberapa kata telah dijahitkan ke pakaian mereka, Gonzalez, Fulmer, dan Emil. Orang-orang ini telah dikirim oleh The Three Musketeers. Ada ratusan dari mereka, dan mereka berbaris rapi di luar Jones Residence, mengelilingi gerbang sepenuhnya. Di tengah-tengah mereka semua, Klaus berdiri dengan pakaian putihnya, tampak langsung dikenali. Dia berteriak, Michael Jones dan Levi Garrison, keluar segera. Bab 899. Segera, Michael berjalan ke tempat terbuka, dengan Levi Garrison di belakangnya. Levi tertarik untuk melihat sendiri Klaus Gonzalez. Ketika keluarga Jones melihat kerumunan orang turun ke arah mereka, mereka mulai panik. Jika bukan karena Levi, mereka pasti akan diinjak-injak tanpa berpikir sedetik pun. Klaus dan anak buahnya benar-benar terlihat sangat mengintimidasi. Klaus berteriak marah saat dia melihat Michael. Michael Jones, lihat apa yang telah kamu lakukan. Namun, Michael hanya terkekeh sebagai tanggapan. Oh. Dan apa yang telah kulakukan, Klaus? Jangan berani-beraninya kamu memanggilku seperti itu. Lebih baik kamu jelaskan dirimu sendiri atas apa yang telah kamu lakukan pada anakku. Teriak Klaus. Michael menyeringai. Putramu mengoceh dan menghina orang lain, jadi dia diberi sedikit pelajaran. Kamu harus benar-benar meluangkan lebih banyak waktu untuk mengajari anakmu bagaimana harus bersikap, Pak Gonzalez. Karena jika tidak, orang lain pasti akan mendidik dia untuk kamu. Klaus benar-benar kesal. Sungguh kurang ajar. Baik aku maupun ayahku tidak pernah mendisiplinkan putraku yang berharga ini. Jadi apa yang memberi orang lain hak untuk menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya? Siapa yang memberimu hak untuk mendisiplinkan anakku, Michael? Seringai Michael semakin dalam. Sebenarnya, bukan aku yang mendisiplinkannya. Dia telah menghina seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Jadi, orang itu dengan baik hati mengambilnya untuk mengajari anakmu pelajaran. Itu Levi Garrison, bukan? Bawa dia ke sini sekarang juga. Pada saat itu, suara tenang memotong ketegangan. Aku di sini. Ketika Klaus mengidentifikasi Levi, dia hampir meledak. Ini adalah anak B***H itu. Dia memaksakan amarahnya sebelum berbicara lagi. Apa ini? Kalian keluarga Jones benar-benar menyambut putra Emma kembali ke dalam keluarga. Apakah ini berarti Anda mengakui dia sebagai salah satu dari Anda? Michael tidak berani menjawab atas nama Levi, jadi dia melirik pria yang lebih muda. Dia secara mental menghela nafas lega ketika dia melihat Levi memberinya anggukan setuju. Tampaknya dia baik-baik saja dengan secara resmi dikenal sebagai putra Emma. Benar, dia sekarang di sini bersama keluarga Jones, yang berarti kita mengakui hak kesulungannya. Dia memang putra-putriku, tegas Michael. Klaus memelototinya dengan marah. Kamu tahu bahwa kamu secara terang-terangan menghinaku dengan melakukan ini. Michael mencemooh, apa hubungannya semua ini denganmu? Toh kau tidak ada hubungannya dengan dia. Emma adalah tunanganku saat itu, tapi dia telah tidur dengan pria lain dan melahirkan bajingan ini. Bagaimana dengan reputasiku? Ya, wanita itu sudah cukup mempermalukanku, dan sekarang kalian semua orang Jones akan menumpuk. Raung Klaus. Tunanganmu. Satu-satunya alasan dia menjadi tunanganmu adalah karena kamu memaksaku untuk menikahkannya denganmu.
Semua karena kamu menyukainya, balas Michael. Baik, katakan apa yang kamu mau. Kamu punya nyali, aku akan memberimu itu, Michael. Tapi tidakkah kamu takut seseorang akan mengejarmu? Mereka memastikan bahwa keluarga Jones, termasuk Emma, memutuskan semua hubungan dengan anak bajingan itu dulu, tapi sekarang kamu dengan terang-terangan menyambutnya kembali. Menurutmu apa yang akan terjadi padamu ketika mereka mengetahuinya? Bab 900. Kata-kata Klaus membuat Michael merinding. Bayangan pria yang turun ke kediaman Jones 20 tahun yang lalu dan dengan mudah memusnahkan semua pengawal mereka melintas di matanya, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Tapi Levi ada di sisinya sekarang, jadi dia tidak perlu takut. Apa yang harus aku takutkan? Kami keluarga Jones dapat mengambil apapun yang menghalangi kami, kata Michael dengan dingin. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu bersikeras mengakui anak haram Emma. Bahkan jika itu berarti melawan keluarga Gonzales. Ya itu betul. Kilatan haus darah melintas di mata Klaus. Kalau begitu, keluarga Jones tidak akan mendapat tempat lagi di Southampton. Apa yang baru saja Anda katakan? Levi yang angkat bicara saat itu, dan Klaus sangat terkejut. Beraninya anak bajingan Emma berbicara kembali padaku. Aku bilang, ibumu AB H dan itu benar-benar membuatmu menjadi anak AB H. Juga, apakah kamu yang melumpuhkan putraku? Klaus mendidih. Levi, dengan ekspresi yang sama sekali tidak terganggu, perlahan berjalan ke arah Klaus. Aku akan membuatmu membayar karena menyakiti anakku. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat, tidak, 100 kali lipat. Tegas Klaus sambil memelototinya. Tak lama kemudian, Levi berjalan ke arah Klaus dan menatapnya. Apakah kamu baru saja memanggilku anak B***** H dan bajingan? Iya, benar. Kamu bajingan, dan ibumu B***** H. Seluruh keluargamu hanyalah sampah. Meludah Klaus. Kebenciannya pada Levi tidak mengenal batas. Selama 30 tahun terakhir, kebenciannya terhadap Emma tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga tumbuh secara eksponensial. Itu adalah satu penghinaan yang tidak pernah bisa dia jalani. Klaus tidak ingin apa-apa selain membunuh Emma dengan kedua tangannya sendiri. Namun sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jadi ketika dia mendengar bahwa anak haram Emma telah dibawa kembali ke keluarga Jones, dia menjadi sangat marah sehingga dia juga ingin mengakhiri Levi. Anak laki-laki harus menanggung beban ibunya, sehingga Levi harus membayar dosa ibunya. Karena itu, dia segera memesan peti mati dan mengirimkannya. Sebuah tamparan dari Levi menyadarkan Klaus dari lamunannya. Itu adalah tamparan yang sangat keras sehingga kulit di wajah Klaus langsung terbelah. Darah menyembur kemana-mana, dan bahkan sejumlah gigi jatuh dari mulutnya. Hanya satu tamparan saja sudah cukup bagi Klaus untuk merasa seolah-olah setengah dari kekuatan hidupnya telah ditampar. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Orang-orang di sekitarnya, sekuat mereka, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Sayangnya, tamparan itu baru permulaan karena Levi kemudian melanjutkan dengan selusin lagi. Setelah puluhan tamparan, wajah Klaus bahkan tidak lagi menyerupai wajah, dan dia hampir tidak tergantung pada seutas benang. Klaus tersungkur ke tanah, mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Levi akan bertindak begitu kejam. Ini yang kamu dapatkan karena menghina aku dan ibuku, kata Levi dengan nada hampir bosan. Laki-laki, bunuh mereka, hancurkan semua anggota terakhir keluarga Jones. Perintah Klaus dengan gigi terkatup. Segera, ratusan pria berpakaian hitam melonjak ke depan. Bersambung.